Wako yang pernah diperlihatkan sebelumnya. Kalau dulu terkenal dengan pemandangan gunung dan air terjun yang sangat indah, namun kini berubah menjadi tempat mengerikan yang dipenuhi dengan lelehan lava. Sekelompok siluman kera terlihat sedang memukuli kera lain. Sambil terus menahan rasa sakit, kera itu mengatakan kalau ia tidak ingin menjadi jiwa kegelapan. Dan ternyata semenjak kepergian Sun Wukong, Gunung Wakwo kini dikuasai oleh raja kera baru yang bernama Bairan. Dalam kepemimpinannya, ia mengharuskan setiap anggotanya untuk memakan daging manusia agar bisa menjadi jiwa kegelapan. Namun para kera yang dipukuli ini membangkang karena ia masih memegang teguh perintah dari Raja Kera Sun Wukong yang melarang mereka untuk memakan daging manusia. Seorang anak manusia dibawa ke hadapan mereka. Bairan tetap memaksa para kera pembangkang ini untuk memakannya agar bisa menjadi jiwa kegelapan. Secara perlahan kera malang tersebut mendekat tetapi tetap menolak mengingat perintah Sun Wukong yang melarang kaumnya untuk menyakiti apalagi sampai memakan orang lain. Ia pun berusaha melawan dengan memukul salah satu kera yang diperintahkan Bairan untuk memaksanya. Seketika Bairan pun menjadi emosi. Ia pun menghajar kera pembangkang tersebut sambil mengatakan kalau aturan Sun Wukong sudah ketinggalan zaman. Dan sebagai raja yang baru, ia merasa berhak untuk membuat aturan baru dan bagi kera yang tidak patuh pasti ia akan membunuhnya. Meski sudah dihajar sampai babak belur, kera tersebut justru mengatakan kalau Gunung Wakwo hanya memiliki satu raja, yaitu Sun Wukong. Di tengah-tengah keributan mereka, tiba-tiba muncul beberapa kilatan petir dari langit serta terasa guncangan gempa vulkanik, seakan ada sesuatu yang sedang memberontak keluar dari bumi. Diperlihatkan sebongkah batu vulkanik muncul dari dalam tanah. Bairan kemudian memerintahkan salah satu anak buah keranya untuk mendekati batu tersebut guna memeriksanya. Dengan ketakutan, si kera mengetuk beberapa kali batu itu menggunakan tongkatnya, namun sama sekali tidak ada respon yang membuat mereka berpikir kalau itu hanyalah bongkahan batu biasa. Namun tidak lama setelah tawa mereka, sebuah pukulan keras dari dalam batu menghantam rahang si kera yang membuatnya terpental cukup jauh. Batu tersebut kemudian meledak, melahirkan sesosok bocah kera yang pasti sudah bisa kita tebak bahwa dialah sang raja kera Sun Wukong yang telah berhasil bereinkarnasi. Tetapi seakan telah lupa ingatan, di sini ia tidak dapat mengingat apapun. Sedikit yang ia ingat hanya ketika berlarian menyusuri sebuah jembatan. Di tengah kebingungannya muncul bola-bola keemasan dari dalam tanah yang merupakan bagian dari ingatannya mengenai peristiwa 300 tahun yang lalu. Dewa Rulai, Suyi, api penyucian, dibunuh oleh Dewa Erlang, jiwa terpenjara di dasar laut, bertemu kembali dengan Tan Sang Seng dan Dewi Kematian di alam bawah, serta berlari menyusuri jembatan takdir agar bisa bereinkarnasi. Semua ingatan tersebut kemudian ia telan sehingga ia kini dapat mengingat kembali semua kejadian dalam hidupnya sebagai sang raja kera Sun Wukong, meski dalam tubuh barunya yang kini telah menyusut. Menyaksikan hal itu, Bairan segera memerintahkan anak buah keranya untuk menyeret bocah kera tersebut ke hadapannya. Namun meski dituduh anak kecil, kekuatan Sun Wukong sama sekali tidak berkurang. Ia pun memanfaatkan para kera ini untuk melemaskan otot-ototnya dan mengambil salah satu pakaian mereka untuk ia kenakan. Menyaksikan hebatnya bocah kera di hadapannya, Bairan pun percaya bahwa itu benar-benar Sun Wukong. Namun ia tidak gentar sedikit pun karena ia yakin bahwa kekuatannya sudah jauh lebih kuat semenjak pertemuannya dulu dengan Sun Wukong. Sayangnya dugaannya tersebut keliru karena ia ternyata sama sekali bukanlah tandingan dari Sun Wukong. Bairan kemudian mengingatkan Sun Wukong mengenai masa lalunya. Dahulu ia hanyalah salah satu kera kecil di Gunung Wakwo yang sangat mengagumi Sun Wukong. Tetapi semenjak kepergian Sun Wukong ke Kerajaan Langit dan tidak pernah kembali, membuat para kera di Gunung Wakwo terlantar sehingga harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup. Selama bertahun-tahun, Bairan terus memperkuat dirinya untuk membuktikan bahwa ia sanggup menggantikan Sun Wukong sebagai raja di Gunung Wakwo. Tentu saja ia tidak bisa terima jika Sun Wukong tiba-tiba kembali untuk merenggut seluruh perjuangannya selama ini. Maka dari itu ia menantang Sun Wukong untuk bertarung sampai mati demi mempertahankan apa yang sudah ia perjuangkan. Tanpa membalas sepatah kata pun, Sun Wukong langsung berubah ke mode kera raksaksanya untuk menghajar Bairan tanpa ampun. Setelah puas, Wukong menjelaskan bahwa sejak dahulu Gunung Wakwo tidak pernah memiliki musuh sehingga harusnya setelah ia tinggal, mereka semua bisa tetap hidup dengan damai tanpa ada masalah. Namun Bairan justru tergoda dengan kekuatan jahat sehingga bahkan rela terjerumus menjadi jiwa kegelapan. Bairan pun sama sekali tidak menyangkal perkataan Sun Wukong. Ia memang menginginkan kekuatan yang lebih besar dan satu-satunya jalan pintas adalah menjadi jiwa kegelapan. Untuk itulah setiap harinya ia terus memakan manusia. Sudah tidak terhitung jumlahnya dan semua ini ia lakukan agar ia bisa menggantikan posisi Sun Wukong sebagai raja di Gunung Wakwo. Namun meski benar begitu, Sun Wukong tetap menyalahkan perbuatan Bairan yang sudah jauh menyimpang.
Nafsunya lah yang telah menjadikannya jiwa kegelapan dan oleh karena itu alasan apapun tidak akan bisa dibenarkan. Selain Bairan, ia pun juga kesal kepada kera-kera lain karena sudah tidak becus menjaga Gunung Huakuo hingga menjadi tempat yang mengerikan seperti ini. Di tengah kekesalannya datang Dewa Rula yang menyapa. Ia langsung bisa mengenali Sun Wukong karena meski wujud fisiknya berubah tetapi esensi dari jiwanya masih tetap sama. Namun nampaknya Sun Wukong tidak senang mengingat Dewa Rula yang dulu tidak muncul saat insiden perebutan api penyucian di Kerajaan Langit pada 16 tahun yang lalu. Mengenai masalah tersebut, Dewa Rula mengatakan bahwa ia akan mencari kesempatan yang tepat untuk menjelaskan semuanya. Namun saat ini ada masalah yang jauh lebih penting sehingga ia meminta agar Sun Wukong mengesampingkan masalah pribadi terlebih dahulu dan membantunya untuk menyelesaikan masalah tersebut karena ini berkaitan dengan perjalanan Tan Sang Sang serta Kerajaan Langit yang sudah berada di ambang kehancuran. Untuk itu Dewa Rulai meminta Sun Wukong agar bersedia menemaninya ke sebuah tempat yang bernama Kerajaan Asura karena di sanalah terdapat sebuah benda yang ia katakan akan dapat mengungkap seluruh kebenaran. Mengingat hal ini menyangkut nama gurunya, Sun Wukong pun bersedia untuk menemaninya dan singkat cerita mereka berdua telah sampai di perbatasan Kerajaan Asura. Dewa Rulai kemudian menjelaskan mengenai benda yang harus mereka cari. Diceritakan pada 300 tahun yang lalu di tempat ini terjadi pertempuran yang sangat dahsyat antara pasukan Kerajaan Langit melawan pasukan Kerajaan Asura. Kala itu Sang Kaisar Langit bertempur menggunakan sebuah pedang yang melambangkan keadilan, namun di akhir pertempuran pedang tersebut tertinggal di kota terbengkalai di Kerajaan Asura yang memang menjadi medan peperangan. Menurut Dewa Rulai, jika kita bisa mendapatkan pedang itu kembali, mungkin kita dapat mengetahui bagaimana kekuatan kegelapan bisa sampai di Kerajaan Langit. Sebenarnya Sun Wukong agak malas jika berhubungan dengan Kerajaan Langit. Namun Rulai menambahkan bahwa kegelapan telah meracuni Kaisar Langit sehingga Kaisar Langit sangat berambisi untuk merebut api penyucian. Jadi jika kita berhasil mengungkap kebenaran dan berhasil menghentikan Kaisar Langit, maka secara tidak langsung juga akan membantu Tan Sang Sang untuk keberhasilannya mengembalikan api penyucian. Dewa Rulai pun kemudian menjelaskan rencananya. Nanti setelah berhasil memasuki kota terbengkalai, ia akan mencoba menarik perhatian dari para prajurit Asura, sementara tugas Sun Wukong adalah memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi ke reruntuhan medan perang dan mengambil pedang Kaisar Langit secara diam-diam. Setelah pedang milik Kaisar Langit berhasil Wukong dapatkan, maka untuk langkah selanjutnya gulungan ini akan memberitahunya karena mungkin Dewa Rulai tidak akan kembali. Dijelaskan bahwa Raja Asura dijuluki sebagai Dewa Perang, memiliki ribuan prajurit pemberani yang percaya pada kekuatan tertinggi atau dengan kata lain masih memegang hukum rimba. Sebuah kerajaan kegelapan yang bahkan para dewa pun tidak berani untuk mengusiknya. Dalam perjalanan, sekelompok bocah melempari Sun Wukong dengan batu karena memang kerajaan Asura sangat tidak ramah terhadap orang luar, termasuk sang Raja Asura yang diketahui bernama Luo Hao. Luo Hao tinggal bersama para saudara-saudaranya yang sangat barbar. Namun berbeda dengan anak-anak lain yang sangat gemar berkelahi saat berebut makanan, Luo Hao ini adalah pribadi pendiam yang lebih suka menyendiri. Pada suatu waktu ada anak lain yang mencoba untuk menegurnya. Namun Luo Hao menanggapinya dengan nada bicara sedih dan mengatakan bahwa tidak lama lagi mereka semua pasti akan terbantai. Beberapa tahun setelahnya, memperlihatkan Luo Hao yang sudah tumbuh remaja bertarung melawan para bocah-bocah tadi di sebuah arena pertempuran yang memang diperuntukkan untuk melatih dan menyeleksi para prajurit muda Asura. Luo Hao terlahir dengan bakat bertarung yang jauh melampaui anak-anak seusianya. Tanpa memberikan belas kasihan, ia pun membunuh mereka semua dalam pertarungan tersebut, meski ia sempat mengatakan kalau ia sebenarnya juga terpaksa melakukan hal ini. Setelah pertarungan berakhir dan hanya menyisakan Luo Hao, ketua pengadilan Asura yang bernama Sin Luo Jia menghampirinya untuk memberikan ucapan selamat kepada Luo Hao sebagai salah satu prajurit Asura yang baru. Semua yang menyaksikannya pun bersorak ria atas kekuatan luar biasa yang sudah ditunjukkan oleh Luo Hao. Namun ekspresi datar terlihat di wajah Luo Hao yang menandakan bahwa ia sama sekali tidak merasa senang. Ketua pengadilan kemudian menyuruh Luo Hao untuk memilih bergabung dengan pasukan yang mana di antara 3 raja Asura yang ada. Omong-omong, di kerajaan Asura ini terbagi menjadi 3 kekuasaan yang masing-masing memiliki rajanya sendiri. Dan pengadilan Asura inilah yang menjadi pihak penengah termasuk memberikan kebebasan bagi mereka yang telah berhasil melewati ujian prajurit Asura untuk memilih ingin bergabung dengan pasukan yang mana. Secara mengejutkan, Luo Hao kemudian memotong kepala salah seorang anak yang telah ia bunuh, dan terkait kebebasan untuk memilih raja, ia lebih memilih untuk mengasingkan dirinya terlebih dahulu. Jelas keputusannya ini membuat semuanya benar-benar terkejut karena belum ada dalam sejarahnya prajurit Asura yang menjawab demikian. Sebagian besar bahkan mengecamnya sebagai pengkhianat yang sudah mempermalukan kaumnya sendiri sehingga dinilai tidak layak disebut sebagai prajurit. Namun hal itu sama sekali tidak mengubah keputusan Luo Hao. Ia menjelaskan bahwa sistem 3 raja Asura inilah yang semakin memperlemah kekuatan dari bangsa Asura itu sendiri.
Tiga raja yang saling berperang menimbulkan konflik internal yang mana jika terus berlanjut maka dapat menyebabkan kemusnahan dari bangsa Asyura. Singkat cerita, bertahun-tahun setelah kepergian Louhou, pengadilan Asyura masih saja menggunakan pertarungan